Saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam hidup ini pasti mengalami pasang surut. Pasti ada ujian-ujian yang kita hadapi. Ujian itu berat. Bapak Presiden, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat ujiannya. Nabi dan Rasul adalah yang paling berat ujiannya. Sampai-sampai Al-Quran menyatakan, Afahasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga tanpa diuji? Pasti ada ujian. Rasul-rasul dan umat-umat beriman sebelum ini telah digoncang, diuji dengan berbagai ujian. Sampai-sampai Rasul berdoa pada Tuhan, Ya Allah, kapan datangnya kemenangan ini? Yakinlah bahwa kemenangan pasti datang. Kita hidup dengan ujian. Demikian tuntunan Al-Quran. Hadirin sekalian, dalam konteks perbedaan itu, pasti dalam perbedaan dituntut pengorbanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah demi mencapai perdamaian, beliau bersedia menghapus 7 kata dari rencana naskah perjanjian. 7 kata yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, hapus ini. Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Rahim. Muhammad Rasulullah. Kami tidak akui engkau Rasulullah. Rasul bersedia menghapus 7 kata itu. 7 kata yang serupa itulah yang pernah dihapus oleh pendiri bangsa ini dari naskah Piagam Jakarta. Melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita hapus demi perdamaian. Kita hapus demi persatuan. Itulah tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata perdamaian, perlu diingat bahwa kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan. Dan ketika menegakkan keadilan, Al-Quran berpesan, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak definisi keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan pemilik hak-haknya dengan cara yang terbaik dan tercepat. Dan ada lagi satu, ketika Plato berdiskusi dengan filosof-filosof pada masanya, ada yang memberi definisi keadilan. Katanya, keadilan adalah keberpihakan kepada yang kuat.
Plato tidak setuju. Tapi sebahagian ulama Islam setuju. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persetujuannya dikaitkan dengan sambutan Sayyidina Abu Bakar waktu pelantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sambutannya berkata demikian. Singkatnya, saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya benar, bantu saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Baru dia katakan, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku, sampai aku mencabut hak orang lain yang diambilnya. Yang lemah kuat di sisiku, sampai aku mengembalikan haknya kepadanya yang diambil oleh yang kamu namai kuat. Bapak Presiden, kalau ini kita terapkan, keadilan dan kedamaian akan tercapai. Niat Bapak untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan adil melalui pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa, kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau Bapak, kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak. Dan Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama doa yang singkat yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih
dengan Profesor Quraish Shihab yang baru saja memberi ceramah singkat kepada kita sekalian, dan juga memberi arti tentang hal-hal yang mendasar, arti damai, arti kedamaian, arti perdamaian, dapat juga memberi kepada kita perbedaan itu bukan sesuatu yang harus mengarah kepada perpecahan. Yang sangat besar artinya bagi saya adalah pencerahan pengertian beliau yang disampaikan, yaitu tentang keadilan dan juga tentang takdir seorang pemimpin yang dipercaya oleh bangsa dan rakyat. Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan bahwa kekuasaan itu adalah tugas untuk melindungi dan membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat yang dipimpin. Saya bersyukur, saya berterima kasih pada malam yang baik ini. Saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan akan tugas-tugas saya. Saya berterima kasih kepada para ulama, para ustadz, para pemimpin masyarakat. Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan. Kita akan berhasil, kita akan unggul, kita akan mengatasi semua kesulitan, kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka, kita akan hadapi mereka, dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian.